Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radika Ahmad Ibrahim, kelas 5A dari SDN Negeri Kompleks 31. Saya akan mempraktikkan percobaan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu 1. Panci, 2. Kompor gas sebagai sumber panas, dan 3. Air secukupnya. Pertama-tama kita menyalakan api kompor gas. Kedua, kita menuangkan air ke dalam panci. Dan meletakkan di atas api kompor gas. Kemudian kita tunggu airnya sampai mendidih ya teman-teman. Setelah beberapa menit airnya sudah mendidih. Sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman yang mana perpindahan panas secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Saya akan menunjukkan contoh perpindahan panas secara konduksi. Teman-teman, saya akan menyentuh bagian luar panci dengan tangan saya. Aduh, ternyata tangan saya terasa panas. Ini membuktikan kalau panci terasa panas karena api kompor menyentuh bagian bawah panci dan panasnya merambat ke atas panci. Di sini bukan zat padat atau perantaranya yang berpindah ya teman-teman, tetapi panasnya yang berpindah. Panci termasuk benda konduktor karena panci dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan kayu ini tidak terasa panas karena kayu ini termasuk benda isolator, di mana kayu adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Kedua, perpindahan panas secara konveksi atau aliran. Di sini saya akan menunjukkan dua contoh perpindahan panas secara konveksi. Contoh konveksi pertama, teman-teman coba perhatikan air yang mendidih ini. Airnya bergerak-gerak. Itu artinya partikel air ini membawa panas yang bergerak naik turun, sehingga air menjadi matang secara keseluruhan. Ini menunjukkan perpindahan panas disertai zat perantaranya, di mana zat perantaranya adalah air atau benda cair. Contoh konveksi kedua, saya akan menaruh tangan saya di sini, dan di sini juga terasa panas. Teman-teman, kenapa tangan saya terasa panas? Tangan saya terasa panas karena air yang mendidih ini berubah menjadi gas. Nah, gas itulah yang naik atau mengalir ke atas membawa panas, sehingga tangan saya terasa panas. Ini menunjukkan perpindahan panas disertai zat perantaranya, yaitu uap atau zat gas. Ketiga, perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Saya akan mencoba mendekatkan tangan saya ke api kompor. Ternyata tangan saya juga terasa panas. Ini karena panas api kompor memancar ke tangan saya tanpa ada zat perantara, sehingga tangan saya menjadi panas. Ini bukti perpindahan panas secara radiasi, tidak melalui zat perantara, tetapi panasnya berpindah melalui pancaran panas api. Jadi teman-teman, kesimpulan dari percobaan tadi adalah panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ada 3 macam perpindahan panas. 1. Secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi pada benda padat, di mana panasnya berpindah, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah, sehingga konduksi disebut sebagai perpindahan panas yang tidak disertai dengan zat perantaranya. Kedua, secara konveksi. Konveksi atau perpindahan panas secara aliran adalah perpindahan panas yang terjadi pada benda cair dan benda gas,
di mana panasnya ikut berpindah disertai zat perantaranya, sehingga konveksi disebut sebagai perpindahan panas yang disertai dengan zat perantara. Ketiga, secara radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantara, tanpa melalui zat padat, tanpa melalui zat cair, dan tanpa melalui zat gas. Tetapi perpindahan panasnya secara pancaran. Sampai di sini dulu ya teman-teman, praktek percobaan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.